Assalamualaikum sahabat Alikna semua, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Iqbal di channel Alikna Family. Kali ini kita mau bahas kelanjutan tentang pembahasan bahasa Arab. Ya, kita melihat di dalam bahasa Arab itu hanya tersusun dari 3 unsur ya. Bahasa Arab itu hanya tersusun dari, kalau tidak dia fiil, maka dia akan tersusun dari isim atau juga dengan huruf ya. Jadi hanya ada 3 unsur di dalam suatu kalimat di dalam bahasa Arab ya, ada isim, fiil, dan huruf. Nah, kali ini kita mau bahas yang huruf dulu, terkhusus pada pembahasan huruf jar ya, atau kita bisa menyebutnya juga dengan istilah huruf khofat ya. Kenapa dia dikatakan khofat? Karena memang huruf jar atau huruf khofat ini menjadikan isim setelahnya itu dia berharkat jar atau berharkat kasroh kalau dia isimnya mufrad ya, atau isimnya dia juga seperti jamak taksir. Tapi kalau dia nanti jamak mudzakkar salim ya, dia nanti, atau jamak muannats salim itu nanti pembahasannya. Kalau jamak mudzakkar salim maka dia menjadi ya dan nun, itu pertandanya ya, tapi dia tetap pada harkat yang ke bawah gitu. Nah, kalau pada jamak muannats salim nanti dia tetap pada harkat kasrohnya juga begitu. Kemudian sahabat Alikna semua, ini huruf jar ini dia ada beberapa ketentuan ya. Yang pertama, bahwa huruf jar ini dia hanya masuk kepada isim ya. Dia hanya masuk kepada isim, dan dia membuat bahwa apa yang ada setelahnya itu merupakan isim, dia bukan fiil. Dan ini memang merupakan salah satu alamat isim, bahwa isim itu akan dimasuki huruf jar ya, atau huruf khofat begitu. Sahabat Alikna semua, itu tadi yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa huruf jar itu dia tidak masuk kepada fiil. Jadi dia nggak ada masuk kepada fiil, karena fiil itu dia menentukan waktu ya. Fiil itu di dalam maknanya dia bergabung dengan keterangan waktu ya, apakah waktunya sekarang, masa yang akan datang, atau di masa yang lalu begitu. Kemudian kita langsung aja ke contoh ya. Jadi sebenarnya huruf jar itu sahabat Alikna semua, itu yang pertama ada dia min ya. Min itu artinya dari. Kemudian ada ila yang artinya ke atau menuju, an juga artinya dari. Kemudian ada ala yang artinya itu atas ya, atau juga di atas. Kemudian fi itu di, artinya di atau di dalam. Ruba ada artinya sekian banyak, atau ba yaitu dia maknanya dengan ya, atau dia lil isti'mal ya. Isti'mal itu artinya menggunakan ya. Kaf itu artinya seperti, dan lam itu artinya adalah kepunyaan atau untuk begitu ya, itu juga bisa milik dan kepunyaan. Oke, masuk kita kepada contohnya. Di sini ada yang pertama min, kita lihat di situ al-manafi'u mimma indafi ya, beberapa manfaat dari air hangat. Jadi min di situ menunjukkan artinya dari ya, sahabat Alikna semua. Al-manafi'u mimma indafi. Jadi min di sini menunjukkan bahwa dia sebagian ya, sebagian dari air hangat, sebagian dari manfaat. Menunjukkan bahwa min ini menunjukkan sebagian dari manfaat yang ada pada air hangat itu. Itulah dia kita menggunakan min. Kemudian yang kedua ada ilah ya. Al-ma'ud dafi yusahilu wusulal ta'am ila ma'din. Air hangat dapat mempermudah sampainya makanan ke lambung. Jadi makanan tadi setelah kita makan, maka dia sedang menuju ke lambung ya. Maka ilahnya itu ya, dari mulut menuju ke lambung, maka kita pakai kata ilah begitu ya. Wusulat ta'am ila ma'din. Jadi di situ dia
ila itu menunjukkan sedang proses yang dia sedang menuju ke suatu tempat. Nah, begitu. Kemudian ada yang ketiga, sahabat alikna semua, yaitu an ya. An ini dia artinya juga dari. Cuman kalau perbedaan min dengan an adalah, kalau min ini dia terkadang menunjukkan masafah, jarak ya, dari sini menuju ke sini. Tapi kalau an, dia tidak menunjukkan masafah. Terkadang dia menunjukkan kita mengambil dari mana, begitu. Seperti an Abi Hurairah. Di dalam hadis-hadis itu kita mengatakan an Abi Zar, an Abi Hurairah. Nah, di situ ada menggunakan an, itu menunjukkan bahwa annya itu bukan kita dari suatu tempat ke tempat yang lain, tapi kita mengambil hadisnya itu dari mana. Nah, gitu ya. Yaitu an itu lebih simpelnya kita katakan bahwa perbedaan dengan an dengan min ini adalah, kalau min itu dia ada tempatnya, sementara kalau an itu dia tidak ada tempatnya. Dia lebih abstrak begitu ya. Aku ambil dari ini ya, kemudian kepada makna-makna yang lain juga an ini lebih luas ya, begitu. Kemudian selanjutnya ada ala ya. Indan naumi ala sarir, tatkala tidur di atas kasur, begitu. Jadi ala ini dia menunjukkan di atas ya. Terkadang juga ala ini dia menunjukkan suatu makna yang abstrak juga, seperti seperti an tadi. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ala anfusihim, atas diri mereka ya. Ala anfusihim itu menunjukkan bahwa ada beban ya, ada tanggung jawab, ada suatu perkara batin yang memang harus diterapkan oleh orang-orang mukmin itu atau orang-orang muslim itu. Ala anfusihim, atas diri mereka ya. Jadi ala itu di situ tidak menunjukkan tempat, tapi dia menunjukkan makna yang abstrak, yang lebih dalam, begitu. Tapi kalau di sini contohnya kita lihat dia menunjukkan tempat, ala sarir, di atas kasur. Kemudian selanjutnya ada fi. Contohnya hadhil mushkilah mutasabbibatun min naqsil ma fil badan. Ya, masalah ini atau maksudnya masalah yang ada di dalam kesehatan seseorang itu disebabkan oleh kurangnya asupan air di dalam tubuh. Ya, jadi kalau tubuh itu tidak baik, tidak sehat, salah satu penyebabnya adalah karena tubuh itu kurang asupan air. Di sini menggunakan kata fil badan. Ya. Ada fil badan. Di situ menunjukkan di dalam, ada di dalam tubuh itu ya, atau tubuh itu bagian dalamnya dia mengalami kekurangan asupan air. Kemudian ada rubba, teman-teman semua, yaitu rubba rojulin la yuridu syaikhuha mubakkiron. Sekian banyak orang laki-laki yang tidak ingin cepat tua ya. Sekian banyak orang yang tidak ingin cepat tua. Memang bukan laki-laki aja, semua orang juga tidak ingin cepat tua ya, ingin awet muda. Tapi yang mau kita ambil di sini contohnya adalah rubba. Di sini menunjukkan betapa banyak ya, sekian banyak ya. Rubba ini digunakan untuk menjelaskan atau memberikan satu contoh, atau seperti kita membuat suatu riset, suatu analisis ya. Kita mau melihat di lapangan itu berapa banyak sih orang yang seperti itu. Atau kita mau membuat suatu dalil dengan menggunakan apa yang terjadi atau implementasinya di lapangan itu bagaimana. Ya. Nah, inilah dia salah satu contohnya, rubba rajulin la yuridu syaikhuhu mubakkiron. Sekian banyak orang-orang yang dia itu tidak mau cepat tua, begitu. Oke. Sahabat alikna semua, kita lanjut lagi. Kemudian ada huruf ba. Ba di sini lebih banyak penggunaannya kepada istiqmal ya. Dia penggunaan. Kita menggunakan apa? Begitu.
ibda bisyurbil ma'id dafi, ya, mulailah makan itu, mulailah dengan meminum air hangat, ya. Kita bangun pagi mulai meminum dengan air hangat. Setelah bangun pagi itu bisa menyehatkan tubuh kita. Jadi kita memulai pagi itu dengan apa? Ya, dengan memulai pagi itu dengan meminum air hangat yang insya Allah itu bisa menyehatkan tubuh kita. Kemudian sahabat Alikna semua, kita lanjut. Ada kaf, ya. Kaf ini di sini maknanya itu untuk tasbih, ya, memisalkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Kita mengungkapkan sesuatu yang kembar kepada kembarannya, ya gitu. Kita membuat suatu persamaan kepada apa yang dia disamakan gitu. Tilkal manafi kaman isyaikhuho, ya. Beberapa manfaat itu seperti mencegah penuaan. Maksudnya manfaat dari air yang hangat itu salah satunya adalah bisa memperlambat proses penuaan dini, memperlambat proses penuaan bagi tubuh kita, ya. Jadi di sini menggunakan huruf kaf, yaitu dia salah satunya menjelaskan, ya, apa manfaatnya itu. Manfaatnya itu dijelaskan lagi, seperti menunda penuaan. Sahabat Alikna semua, yang terakhir ada huruf lam. Al-ma'ud dafi dawa'un fa'alun li jami'it tashannuj, ya. Air hangat merupakan obat yang ampuh untuk segala penyakit kram, ya. Untuk, ya, maksudnya untuk. Manfaat air hangat itu digunakan untuk, ya. Maksud menunjukkan kepemilikan. Manfaat air hangat itu bisa kita gunakan untuk segala penyakit kram, ya. Di sini menggunakan li. Dan pada akhirnya sahabat Alikna semua, kita lihat dari kesemua contoh ini, setiap isim-isim yang dimasuki huruf jar itu dia akan menjadi berharkat kasroh, ya. Ini menunjukkan bahwa memang huruf jar itu, ya, selain maknanya dia menyambungkan satu isim atau satu kata kepada suatu isim, atau suatu isim kepada suatu isim, atau suatu huruf kepada suatu isim, ya, untuk menyempurnakan kalimat, untuk menyempurnakan suatu ungkapan di dalam maknanya, dia juga memiliki fungsi menjarkan isim yang ada setelahnya. Kemudian sahabat Alikna semua, menjarkan isim yang ada di setelahnya itu membuat isim yang setelahnya itu bermakna tergantung kepada huruf jar yang ada di sebelum isim itu. Ya, kita tadi mengungkapkan seperti kaman aisyaifuho. Salah satu manfaatnya adalah seperti menghambat penuaan. Nah, menghambat penuaan di situ itu menunjukkan bahwa penghambatan penuaan itu bergantung kepada makna si huruf jar tadi, ya, yaitu seperti dia menghambat. Nah, jadi penuaan itu di situ bukan dia untuk dipercepat atau penuaan itu di situ untuk dihilangkan, justru penuaan itulah yang akan terjadi dari perbuatan kita ketika kita meminum air hangat, seperti kaman syaikhuho, begitu. Kemudian kalau kita jadi juga tadi mengatakan indan naum ala sarir, ya, tatkala dia tidur di atas kasur. Nah, di atas kasur itu dia maknanya bergantung kepada huruf jar tadi, ya. Berarti kasur di situ dia gunanya bukan untuk dijual, bukan jadikan tempat bermain, tapi memang kasur itu yang pada saat itu digunakan untuk tidur, ya, di atasnya bukan di bawahnya. Baik sahabat Alikna semua, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nanti kalau ada tambahan atau ada ilmu-ilmu baru yang mungkin ada dari sahabat semua, ditambahkan di kolom komentar, ya. Dan pada akhirnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.